Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan malam ini, sehingga bisa hadir di sini di Masjid Nidaus Salam untuk kegiatan rutin kita, yakni Ar-Sadah yang kita laksanakan setiap malam Selasa sepekan sekali. Kemudian selawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengantar hidup dan kehidupan kita ini dengan Quran atau firman-firman Allah dan juga sabda-sabda beliau, sehingga alhamdulillah kita insya Allah masih tercatat sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan muslim yang mukmin dan muttaqin. Teman sekalian yang saya hormati, saya ingin mengajak kita sekalian melihat keberadaan kita sebagai umat Islam di tengah-tengah masyarakat bangsa yang mulia ini, bangsa Indonesia yang memiliki negara NKRI harga mati. Mulai jenengan itu ku gendero merah putih kok harganya sekitar ora kena minyak. Mulai itu NKRI harga mati. Kena minyak ya? Kena minyak pada kuning apa? Berarti jenengan tidak setia dengan NKRI. Maka ku gendero itu ku gendero Muhammadiyah kena minyak. Karena Muhammadiyah bukan harga mati. Mas sekalian yang saya hormati, saya mengajak penjenengan kita sekalian untuk sedikit melihat ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun itu di Quran surat yang ke-63. Saya ingin sekali setiap kita tadarus, sebelum tausiah dan tadarus, tidak hanya menyebut judul suratnya, tapi juga menyebutkan surat yang nomor berapa. Kenapa? Karena kitab-kitab atau Quran juz amma yang kita miliki, produsennya berbeda, sehingga halamannya beda. Ada yang 65, ada yang 55 gitu kan. Maka disebutkan surat apa dan surat keberapa. Misalnya Al-Munafiqun surat yang ke-63. Di Quran dengan Quran Madinah dengan Quran Bandung jelas beda halamannya kan. Apalagi dengan Quran di Agro itu berbeda lagi, tidak punya halaman. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, kalau kita lihat ayat pertama ini persis seperti kehidupan kita sekalian saat ini. Monggo kita sarikan, kita bacakan, nanti kita sarikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita,
Indonesia yang sederhana, saya selalu mengingatkan bahwa teks Quran itu sastranya tinggi sekali. Tinggi sekali sehingga orang-orang Arab aja tidak semuanya mampu untuk menerjemahkan. Saking tingginya sastranya ya. Sampai Allah itu menantang ahli-ahli sastra yang ada di tanah Arab waktu itu untuk membuat satu ayat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadaakum. Nek ora iso ijen yang ngejak bolos yang kan gitu. Jadi ternyata memang tidak ada yang bisa menandingi. Karena apa? Karena sastranya tinggi. Saya bisa bahasa Jawa, tapi kalau sudah sampai pada bahasa Sanskrit, apalagi Sanskrit, promo Injil saja saya sudah angkat tangan. Bahasa Sanskrit itu bahasanya para dalang terkenal. Kalau dalang hanya semalam 5 juta itu bahasanya belum sampai Sanskrit sempurna. Yang satu malam 100 juta itu Sanskritnya sempurna sekali. Dan kita sebagian orang Jawa tidak mungkin, karena tinggi sekali sastranya. Nah, ini juga Quran itu melebihi itu. Jadi maka Allah menyebutkan Arabiyan, rumpun Arab. Tinggi sekali nilainya. Bahasa kita kurang lebih terjemahannya gini. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, ya Rasulullah, kata ya Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Sekarang banyak sekali orang yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kemudian mereka menafikan sebagian dari pribadi Rasulullah. Mereka menafikan atau malah tidak hanya menafikan, mengecek gimana caranya? Ya mengecek dengan suku atau bangsa tempat kelahiran Nabi. Ada jenggotnya panjang, yang timbul adalah bodohnya, kan Nabi Muhammad punya jenggot. Jadi dia itu mencaci maki Nabi Muhammad dan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang Anda mencaci maki Rasulullah, kenapa mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dengan mengucapkan bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti seluruh pribadi Rasulullah secara fisik, secara non fisik harus diakui bahwa kelebihannya luar biasa, kan gitu. Lah orangnya. Sekarang kan di Indonesia itu ada sebagian orang yang mengakui Muhammad tapi sambil menyek, tidak. Orang-orang munafik ini datang kepada Muhammad, mereka mengatakan, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Ini berarti orang munafik. Yang saya sebutkan tadi, kalau kita lihat nukilan ayat Quran ini, berarti itu orang munafik. Hanya orang munafik yang bersikap seperti itu. Kemudian, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul.
Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Diingat sekali bahwa pendusta itu luar biasa akibat hukum daripada kedustaannya itu. Jadi mestinya dalam kehidupan kita ini, kalau kemudian kita meyakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu figur yang sangat sempurna secara fisik dan non fisik, maka pengucapan asyhadu alla pengucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan basa-basi. Begitu. Bukan basa-basi. Kalau kita masih menghina beliau secara fisik, secara non fisik, maka kita pendusta dikatakan oleh Allah. Kita ini pendusta. Bahwa Allah mengatakan bahwa Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Muhammad itu benar-benar Rasul. Muhammad itu benar-benar Rasul. Nah kemudian sekarang timbul kelompok-kelompok seperti itu. Kelompok-kelompok umat Islam yang merendahkan. Malah kemarin Pak Wanuri menanyakan, Pak Jiwanuri menanyakan, apakah benar bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari istri muda? Istri mudanya Nabi Ibrahim. Sudah istri muda, budak lagi. Siti Hajar. Kono Siti ya, kayak wong nyangkringannya. Sayyidati ya, penghormatan Sayyidati. Wong Jawa menyebut Siti. Wong Jawa kan sempurna lah iso. Syahadatnya jadi syahadatain jadi sedat apa? Sekaten lah begitu. Wong Jawa gitu. Perang paling sempurna. Jadi Siti Hajar ini beliau memang istrinya Nabi Ibrahim, tapi istri Nabi Ibrahim setelah Siti Hawa, Siti Sarah minta karena belum punya anak, suruh menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah pembantunya. Nah kalau diurutkan Nabi Muhammad itu kan sampai ke garis Ismail. Ismail itu anaknya Ibrahim dari Siti Hajar yang seorang pembantu dan istri kedua. Tidak ada kiai yang mau berani menjawab pertanyaan Pak Wanuri. Aku betul. Pengenyaannya luar biasa. Dia tidak mengerti bahwa status Siti Hajar begitu dia menjadi istri Nabi, mestinya bukan lagi sebagai pembantu. Lagi. Artinya dia istri Nabi, bukan pembantu Nabi. Begitu. Jadi ya, kalau kita menyebut dengan status sosial, pada saat dia menjadi bujuk kiai, mestinya jadi bunyai kan gitu. Walaupun mungkin tadinya dia alumnus DKW Taiwan. Jadi tidak boleh kemudian kita merendahkan. Pada saat kita merendahkan, maka jangan-jangan membatalkan keislaman kita. Kita ini mah keturunannya Nabi Ismail yang merupakan anak dari Siti Hajar bersama Rasul Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu monggo bahwa sekalian yang dirahmati Allah, kita sesuai dengan informasi ayat ini mestinya kita meletakkan figur Rasulullah SAW itu adalah figur yang sangat luar biasa dan kita tidak menjadi orang munafik. Di satu sisi kita menghormati beliau, tapi di sisi lain kita menghina beliau. Tidak hanya ini,
Termasuk menghina Nabi itu pada saat kita merendahkan sunnah-sunnahnya. Sunnah yang paling ringan misalnya gini, Rasulullah mencontohkan yang bukan ghairu mahdhur, misalnya makan. Kita masih senang makan pakai tangan kiri, ngadeg lagi. Masih senang minum pakai tangan kiri. Ini merendahkan sunnah Rasul. Walaupun itu bukan ibadah mahdhur, tapi ibadah ghairu mahdhur. Pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena mencontoh perilaku kehidupan Nabi. Orang Islam sering sekali pakai baju kiri dulu, kanannya kiri. Seharusnya kanan dulu, kan gitu. Pakai sepatu juga begitu, kanan dulu, nanti kalau cepat kiri dulu. Jadi pakainya tangan kanan dulu, nyopotnya tangan kiri dulu. Pasang sepatu atau pakai sepatu kaki kanan dulu, nanti kalau nyopot kaki kiri dulu. Masuk ke kamar mandi ada aturannya. Rasulullah mencontohkan masuk ke kamar mandi itu tangan kiri, kok tangan kiri, kaki kiri, masa pakai merangkang kaki kiri. Tapi kita kan kadang-kadang sak gayai, sak penai. Alasannya kesusu kan tidak bisa jadi alasan. Nabi membaca doa masuk keluar, kita rakober. Ini kadang-kadang juga termasuk pada tingkat, walaupun tidak dihukum sebagai munafikin, tapi termasuk membangkang. Setelah kita tahu, kalau belum tahu sih tidak salah, belum tahu tidak salah. Tapi kalau sudah tahu, kadang-kadang kita sekali waktu juga jadi abdul butun, hamba perut, tekan kondangan, dilalah tuan rumah itu orang nyediakan kursi, terus ngadek kuo, ya tidak apa-apa sih, ngadek kuo tidak apa-apa, karena itu mah berdiri itu bukan satu dosa besar, tapi Rasulullah tidak mencontohkan. Kan gitu. Nah kalau saya, yo nggak boleh kursi rana ya wes, mau sumbangan tak longi. Mes satu tak kayak saya ketok, langsung saya kelaku ramangan loh. Jadi yang namanya seperti ini juga termasuk kelompok ini, walaupun tingkatnya bukan tingkat munafik, tapi kita bisa dimasukkan kepada pembangkang setelah kita tahu. Kalau kita belum tahu tidak salah. Nah, jadi monggo kita berhati-hati supaya apa? Supaya kita berislam itu sempurna. Tidak sempurna banget yang mendekati kesempurnaan. Karena kita ini sudah kadung, bahasanya, maaf kalau salah bahasa saya, sudah kadung menjadi orang Islam. Karena sudah kadung mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, maka kita jadikan teladan, kita jadikan contoh dalam seluruh aspek kehidupan. Kadang-kadang kita ini juga double kadang-kadang. Sekarang duhur itu jam 11.3 berapa Mas Didi? Tengah 12 orang istirahat. Kemalah jam setengah sholat atau jam 11 malah turu malah ini go jam 1. Ini juga pembangkangan. Karena apa? Karena sengaja. Lepas dengar TV, kalau nonton TV terus turun nanti jam 2, ya orang apa-apa gitu. Bukan sebuah kesengajaan, tapi kadang-kadang sengaja nguanto epol, tak gertak kewah, orang kali yang dilunai dulu, mau dipertahankan dulu. Setan itu kadang-kadang mau mengganggu kita ya
saat-saat seperti itu harus meyakini bahwa aku itu jam sholat murid ngantuk banget. Nah ini berarti setannya ngece ini kan gitu. Aku kadang-kadang ya ngono lewat anak penguasa gitu. Umpama itu wajib juga kesalahannya luar biasa. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau dalam keadaan tidak ada halangan, tidak ada uzur, beliau sholat di awal waktu. Sebelum Bilal azan, beliau sudah di masjid. Telat-telatnya Bilal azan, beliau ke masjid. Kalau kita kadang-kadang sergepe ya maghrib kalau isya tak subuh kebablasan kadang-kadang. Belum lagi duhur kalau asar kadang-kadang kita jarang berjamaah. Malah sibuk dengan kegiatan duniawi. Mestinya kita utamakan karena Rasulullah sibuk mana sih kita dengan Rasulullah? Tak kira ini sibuk iyo para spiro dibandingkan dengan Rasulullah sibuknya luar biasa. Oh Nabi ya, awal ini ciri mende kok dipadaki. Nabi tidak pernah terlambat, tidak pernah menyia-nyiakan waktu di awal waktu sholat. Kita kok malah sering sekali masuk sih ngomong gitu. Ya orang sengaja tapi ya berdoa sengaja, uang angger wayahe waduh. Nah, ada malah aduh. Aduh dhuwur meneh. Kita kan seperti itu. Mungkin kita rubah perilaku kehidupan kita ini kalau kita memang benar-benar sebagai seorang muslim yang ingin disebut sebagai muslim yang mukmin dan muttaqi. Kayak gitu. Kita mencoba mencontoh kehidupan Rasulullah kalau bisa yang sesempurna mungkin. Kalau tidak mendekati kesempurnaan. Karena kita sudah mengakui bahwa Muhammad sebagai Rasulullah, beliau yang membawa obor teladan kepada kita. Maka kita tiru. Cara bertutur kata juga kita tiru. Sekarang kadang-kadang kita bersosmed yang kadang-kadang memang tidak mencontoh Nabi. Sekarang orang ngomongnya pakai jentik sih makanya. Sekarang orang ngomong pakai jentik, jadi sekarang kebablasan. Saya itu sering kebablasan. Di sini nih waduh mari keliru. Oleh karena itu kita berhati-hati sekali. Karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah untuk masuk surga. Karena kita ibadah kita ini belum mesti bisa membawa kita ke surga. Ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah haji kita belum mesti bisa atau cukup sebagai amal kita sebagai syarat masuk surga. Belum cukup. Oleh karena itu kita berupaya maksimal untuk mencukupi. Tentu tidak cukup, tapi Allah sudah menghitung sehingga Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Sehingga kita masuk ke surga itu karena rahmat Allah. Kalau ngandal ke ibadah kita ini kadang-kadang mau menegakkan suarga yang lawang itu orang tekan. Muhammadiyah itu kan hanya mengantarkan kita ke pintu gerbang Jannatul Na'im. Dekat pintu gerbang tau. Ada ulama yang mengatakan bahwa mengko tekan kono garek muni we. Aku ki pengikut Sia. Langsung dilukon we kono udah mlebu. Ora iso kaya ngono kuwi. Sing ngomong kiai gede lho ki. Sing ngomong kiai gede. Jenengan tinggal nyebut panjenengan itu pengikut siapa? Mau langsung dibuka lawangnya. Emangnya apa? Maka Muhammadiyah itu dalam mukadimah dasarnya disebutkan bahwa kita ini anggotanya akan diantarkan hanya sampai pintu gerbang Jannatul Na'im. Selebihnya monggo.
Ustaz, ketok-ketok ngomong sama Muhammadiyah. Ustaz, ketok-ketok langsung Pak Melbu. Pak apa kene? Tak koni ngono kalau malaikat. Malaikat terus buat. Napa lek rene? Aku ke kanan dia, ngono. Saya ini muridnya atau pengikut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dipilih kalau Ridwan. Dahlan-dahlan ke sapa? Tak koni ngono. Kadang-kadang kita ini sok malah ono muni kae. Asline iki organisasine awake dhewe iki ya iya kena muni. Foto. Nah, soalnya pada saat pembentukan organisasi awake dhewe kuwi dhewe ngono. Itu Nabi Muhammad teko nganti ping 6. Iya itu loh. Monggo jenengan YouTube-nya dibuka. Sing mengarani organisasi dia itu didirikan atas restu Nabi Muhammad karena beliau datang 6 kali. Kadise ana nek kadas ya Bu. Itu organisasi mereka seperti itu. Sehingga mereka datang ke pengajiannya itu barokah, orang butuh ngaji itu barokah. Ono barokah kok kan dicatet. Iki apa jenenge pengikut si A. Bleng ngono itu. Mereka kalau kita nggak seperti itu, Muhammadiyah itu di ajarannya disebut muqaddimah kan gitu. Hanya mengantar sampai ke pintu gerbang. Biar bisa masuk ke dalam bagaimana? Cari kunci sendiri. Kuncinya apa? Amal. Tidak mengandalkan siapa-siapa karena Al-Quran mengatakan kita besok di akhirat itu nafsi, hidup sendiri-sendiri. Rasulullah itu memberi syafaat, tapi biiznillah, atas izin Allah. Nabi Muhammad bisa memberi KTBLC, tapi atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Kan gitu, pemahaman kita seperti itu. Nah, oleh karena itu biar kita bisa masuk sampai ke dalam surga, cari amal sebanyak-banyak, cari rahmat Allah. Kalau kita merasa bahwa amal kita kurang, cari rahmat Allah. Artinya kita harus bersungguh-sungguh di dalam kita beribadah. Kesungguhan kita inilah yang akan mendapatkan rahmat kalau ada kekurangannya. Kan ada kesungguhan. Wes ora sungguh-sungguh apa nusar kaya kono. Saya punya tetangga. Orang tak sebut ki golongane. Pokoknya nih kuburan minggon kono kae iki timbang ki patoke beda. Saya bilang, "Mbah, sampeyan umure akeh banget ya kok sembayang lho, Mbah." Jawabnya, oh takanya nih, mau dia kalau memanggil saya itu mau Romo. Lah, apa? Lah ben iso mlebu swarga. Nanti Gusti Allah mungkin sampai nang swarga. Jawabnya, aku ora butuh mau. Wah, aku iso ke kantor aku ya pas ngomong besok. Nek takoni, "Nih, kowe kok rene kok gok dak obong kowe, aja diobong sih, Gusti. Aku rene iki nek diterke wong papat ya ora tekan kene." Nanti matine ra kudu bayang bisa. Kok ngono ya ono wong kaya ngono iki. Ya ngono. Tak kadane kayak Gusti Allah ngono. Tak kadane kowe Gusti Allah. Dia ngomong ngene. Aku ki nek ora diterke wong papat, ora tekan nggonmu kene, Pak ngerti. Kok penak wae panglebuk neraka ngono. Iki manungsa kok setan ya. Ora bisa nganti matine ra. Kok ngono ya ditahlili. Ditahlili disalati berarti. Mene burung masjid ae mutah kok. Iya kan. Jadi monggo teman-teman sekalian jamaah saja kita bersama-sama dari hari ke hari kita perbaiki, kita tingkatkan kualitas akidah kita, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas muamalah kita, kualitas hubungan dengan sesama manusia, atau hal-hal muamalah lain yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Sehingga dengan demikian kita akan bisa belum tidak hanya sampai ke pintu gerbangnya, kita akan bisa masuk. Karena yang kita cari adalah bukan hanya sampai ke pintu gerbang, tapi bisa masuk. Pintu gerbang nek sumuk ya padha ora penak to. Jadi saya selalu mengatakan jangan menggunakan falsafah anak muda. Falsafah anak muda itu gambarke iki neraka, lha iki siratal mustaqim, iki swarga. Kene malaikat nimbang jenenge mizan. Nah, timbang ning kene. Ning alam dunya bejat ora karuan. Ngibadah blas ora tahu. Timbang malaikat jengkel jadi. Ditendang karo malaikat karo pengen nyemplungin neraka malah lewat ning kritikan swarga. Ki ngarange ngono. Emang malaikat iki piye? Ngarange kuwi ning kene ditimbang. Wah, ada jahat kata wis ora ono api-api. Malaikat jengkel. Tendang sa keras-kerasé kalau pengen kecemplung neraka malah kelewat. Ning kritikan swarga. Kritikan kok jenenge mole ning kritikane anyes mrene ngono kok. Swarga meneh kritikan ora mlebu ora apa-apa, kritikan cukup mrene. Gara-gara malaikat jengkel. Iki falsafah sih lah bener. Malaikat on jengkel pada ki Pak Jari wae. Pak Jari nyong barang ya sok jengkel apa? Enak. Nah, ini cah nom saiki ngono lho. Wong saya tak eleke, kalau jadi nom. Kowe ki nek mabuk aja nang ratan. Gising-gising anakmu lho. Lah dhek kok isu-isu malah aku tangi. Anak bojoku ra wani metu. Ngelekar ning arep ning Gusti anggonku kok. Kebak utahan. Dari mana? Lah kok utane kene jare ra oleh ngerasa. Coba. Zaman aku jangan contohnya. Yo duwe iki ono saiki wis pati wong. Oh ono lagi kan jadi teke itu deh Pak. Jare ngerasa ra oleh. Jadi kalau mabuk kan mesti saurung ratan utahan kok isine. Anaknya ngasih isin itu. Anak ngomong, Pak Ustaz, bapakku ini piye kok ben ana perubahan. Tak kandhani. Kandhani, oh nggih. Kula manut nek sampeyan muni ngono. Lho isu-isu kok kerjaan kok kebak kaya ngono. Elekke lah, jare ora oleh ngrata. Ya wis. Ya wis saiki dusi irang. Golek dusi iki gampang. Golek bola dusi. Tapi kene kan tinggal dari ini piye deh Pak ini kampleng wong mabuk itu salah. Nah, jadi monggo Pak sekalian kita memanfaatkan kehidupan kita ini untuk memperbaiki segalanya aspek kehidupan kita sehingga oleh Muhammadiyah kita sudah diantar sampai ke pintu gerbang, kita cari sesuatu amal untuk bisa kita masuk sampai kita. Demikian saja, tidak ada niatan menggurui tapi hanya untuk tazkirah saja. Dalam kehidupan kita seharian kita tinggalkan kualitas akidah kita, kualitas ibadah kita, dan juga kualitas muamalah kita. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.